kalian mengerjakan tugas. Ya. Kemudian ada yang bisa cek nanti di apa yang pernah dibahas di analisis deret waktu, notasi mungkin beda. Biasakan ya notasi yang saya pakai di sini dengan notasi yang di buku lain itu bisa jadi ada perbedaan. Cuman kamu harus lihat kesetaraannya. Ya. Model yang sama, hanya notasinya mungkin yang berbeda. Saya pakai Z kan, kadang-kadang ini pakai Z. Di sini saya pakai Y. Errornya itu kadang menggunakan epsilon, di sini saya menggunakan U. Ya, jadi tidak atau A, kadang-kadang ada yang pakai A. Jadi nggak usah. Tapi nanti kalau sudah mulai ngerjakan skripsi, menulis proposal, menulis laporan, PKL, ya harus ragam. Jika kamu menggunakan model yang seperti ini bentuknya di awal, ya nanti sampai belakang ya seperti ini. Jangan ganti-ganti, di depan pakai Y, di belakang pakai Z. Di depan pakai U, di belakang pakai A, pakai epsilon. Itu ya. Buku itu memang macam-macam notasinya, tapi istilah di buku itu memang sudah ada kesepakatan notasi-notasi itu dipakai untuk apa. Cuma nanti kalau kamu menulis punyamu sendiri tidak boleh beda, harus konsisten. Oke, di sini adalah yang ingin saya pastikan, yang dijelaskan itu apa? Kalian sudah punya yang ini ya. Sebentar. Sebenarnya saya mau menjelaskan ini. Ini saja yang ingin saya jelaskan. Tabel ini loh. Nah, ini ya. Ini kan pedoman utama kita menentukan mau memodelkan dengan R atau dengan MA atau campuran. Nah, ini tidak jatuh dari langit sebenarnya, nggak tiba-tiba jadi bikin seperti ini. Ada historinya, ada prosesnya, kenapa model R itu punya ciri seperti ini, kenapa model MA punya ciri seperti ini. Ya. Dan prosesnya itu berasal dari teori tentang autokorelasi berdasarkan masing-masing model. Ya. Jadi alat utamanya itu adalah autokorelasi karena sejak awal saya sampaikan data deret waktu itu data yang sudah melanggar asumsi kebebasan. Jadi deret waktu YT, YT-1, YT-2, dan seterusnya. Kalau kalian kemarin belajar data menggunakan data cross-section, masih masuk akal asumsinya antar I itu tidak ada saling hubungannya. Y1 tidak ada hubungannya dengan Y2. Y2 dan Y3 nggak ada hubungannya, saling bebas. Yang IID itu identically independently distributed. Kan itu. Itu kalau data cross-section memang masih bisa berlaku seperti itu. Tapi kalau data time series itu sudah tidak bisa. Karena itu tadi, ya history itu tadi, datanya yang sifatnya stasioner sekalipun, ya data yang stasioner sekalipun, dia punya perilaku antar waktu saling berhubungan. Ya, berhubungannya itu diukur secara statistik dengan korelasi. Ya, seperti kalian belajar di StatMat, korelasi itu rumusnya adalah covariance dibagi ragam. Jadi kalau kalian waktu di StatMat pikirnya ini dipakai apa sih, kok belajar kayak gini susah, pakainya di mana? Ini dipakainya, malah lebih susah lagi di sini pemakaiannya. Di deret waktu. Ya. Jadi kalian jangan menyepelekan apa yang sudah diberikan di semester-semester awal. Bukannya nanti menghilang itu, malah ketemu lagi bolak-balik. Yang kamu ya, yang diajarkan di peluang, yang diajarkan di StatMat, itu ketemu lagi di sini. Ya, nggak bisa kamu hanya mengandalkan Bu, nanti kan bisa pakai software. Ya, terima kasih kalau saya. Software itu kan hanya untuk membantu menghitung. Ya, tapi untuk ini, untuk teori ini, menjadi nilai lebih kalian sebagai mahasiswa statistika. Kalau kamu pinter ngitung pakai software aja, ya pindah jurusan aja deh. Jurusan ekonomi sana. Jurusan ekonomi itu pakai software aja. Dia nggak tahu ini asalnya korelasi itu dari mana. Rumusnya korelasi seperti apa. Ya. Jadi kelebihan kalian adalah ini. Makanya saya selalu mengingatkan. Pelajaranmu awal-awal itu loh, jangan dilupakan. Ya, saya seolah-olah, ya ini jadi curhat. Apa? Saya melihat
kecenderungannya nanti sewaktu di itu loh, tugas akhir waktu kalian ujian skripsi ya, itu saya nelongso jadi dosen, beneran. Kalau saya jadi penguji, salah satu dari kalian, saya tuh merasa benar-benar, ya Allah, apa yang saya usahakan selama ini mengajar mahasiswa itu ternyata nggak sepertinya hilang saja. Kenapa? Karena begitu mereka ditanya konsep-konsep dasar yang diajarkan di peluang misalkan, StatMat misalkan, itu seolah-olah nggak ada ini, nggak ada yang nyantol di kepalanya. Nah terus dulu-dulu itu saya ngajar apa ya, ngajari siapa gitu. Siapa yang saya ajar kok nggak sewaktu di akhir mau lulus kayak nggak ada ininya gitu, nggak ada yang ini, nggak ada yang masuk gitu, nggak tahu saya. Nah itu. Tapi selama kalian masih mau belajar ya, ya namanya guru itu gitu ya. Dia itu bersyukur sekali kalau ternyata mahasiswanya itu, muridnya itu sampai akhir masih mengingat apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, tapi kalau selisih sehari aja sudah lupa. Waduh, hari ini diajarkan, besok sudah tidak ingat lagi. Apalagi nanti akhir tahun keempat, ya, tambah bablas sudah. Oke, saya balik lagi. Ini kan baru semester kapan ya? Kita belajar tentang korelasi. Korelasi itu adalah covariance dibagi sigma X kali sigma Y. Nah, itu di sini dipakai. Cuma nanti datanya itu kalau sebelumnya XY, ini XY di sini YT minus K. Gitu. Kalau sebelumnya dua variabel yang berbeda, ini variabelnya sama-sama Y, cuman satunya T minus K, time lag, makanya disebut autokorelasi. Jadi kalau saya tanya, kenapa namanya kok auto ya? Ya karena dia berkorelasi dengan dirinya sendiri, bukan dengan variabel yang lain. Oke, bedanya di mana Bu kalau dirinya sendiri? Bedanya ada pada time index. Yang satu T, yang satu T minus K. Dan T minus K ini bisa K-nya jalan. Mau itu mundur 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, time lag 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini rumus autokorelasi itu kalau autoregresif itu spesifik. Ya, cirinya ada sendiri nanti. Nah, di sini kalau misalkan saya kembalikan ke proses R yang tadi bunyinya seperti ini, gamma 0 tadi var, ragam. Ragam seperti di StatMat kamu belajar kalau mau ngitung ragam itu gimana sih? Ya, ragam itu kalau ada konstan, konstannya ke depan keluar jadi kuadrat. Kalau penjumlahan, var dari dua variabel yang dijumlah, yang menjadi ragam dari masing-masing dengan cara saling bebas. Kalau nggak saling bebas, belakangnya masih ada unsur covariance. Ya kan? Nah, di sini saling bebas, U dan Y itu saling bebas. Tak terjelaskan itu memang sudah benar-benar nggak ada hubungannya dengan Y. Ini keluar di sini kuadrat, ini var U. Kalau di regresi yang data cross section, ragamnya Y dengan ragam U itu sama-sama sigma kuadrat kalau kamu ingat. Ragam Y dan ragam Galat itu sama. Kalau di deret waktu tidak. Ya, karena U ini adalah white noise yang punya asumsi mirip seperti asumsi ragam Galat. Sedangkan Y punya model sendiri. Nggak bisa sama. Makanya di sini bedanya ini. Ya, jadi kalau sebentar. Kalau ragam Galat itu ragam yang ini, yang sigma kuadrat, yang white noise itu. Sedangkan ragam Y ini ragamnya proses. Beda lagi. Nah, ragam proses di sini sudah ada asumsi di atas. Ya, kalau YT itu ragamnya dinotasikan dengan gamma 0. Nah, karena stasioner, ya harusnya sama dong. Stasioner tadi apa? Ragam saat ini dengan ragam kemarin, dengan ragam kemarin-kemarinnya lagi harusnya sama. Nah, di sini sama-sama gamma 0. Jadi nanti di sini ini bisa saya ganti dengan gamma 0 juga. Walaupun posisinya yang ini T, di sini T-1, tapi karena stasioner dia akan sama. Ya, sama. Nggak mau jalan. Baru var UT-nya saja yang pakai sigma kuadrat, ya karena dia white noise.
Sebentar, saya perbaiki dulu. Tidak bergerak. Yang tadi nanti akhirnya jadi ciri. Oke. Nah, itu tadi sudah saya substitusi. Sini sudah ada. Nah, nih, jadi yang ini tetap, si itu tetap, var jadi gamma 0. Ada gamma 0 di ruas kiri dan di ruas kanan yang bisa diolah menjadi seperti ini. Oke. Jadi ini rumus ragam dari proses autoregresif yang isinya parameter ragam white noise dan 1 minus psi kuadrat, di mana psi kuadrat ini adalah parameter model R ya, yang identifikasinya kemarin ya, unit root dan segala macam ya, nggak boleh satu nilainya jelas ya. Kalau unit root berarti bukan proses stasioner ya. Kenapa? Ini lihat ya, kalau 1 min 1 psi-nya 1 ya, nggak terdefinisi kan akhirnya ragamnya. Ketika psi kuadrat sama dengan 1, ragam ini tidak terdefinisi. Makanya ada syarat ketika kamu bicara tentang R1 yang stasioner, ini harga mutlak. Tidak boleh sama dengan 1. Ya. Lanjutkan untuk yang kovarian. Tadi itu var. Nah, kovarian tinggal kita ganti, variabel kedua adalah variabel time lag. Jadi kalau yang pertama itu YT-1, yang pertama itu YT, yang belakang YT-K. Yang YT diganti dengan definisi proses R. R tadi definisinya adalah psi YT-1 plus UT. Yang ini biarkan saja, nggak usah dijabarkan. Nah, ini seperti pelajaran StatMat 1 ini, StatMat 1. Sifat kovarian. Sifat kovarian yang depannya 2 variabel, yang di belakang 1 variabel. Waktu itu, ya kita belajar kovarian di sini X plus Y, Z itu. Kamu belajarnya seperti itu. Waktu itu kan jadinya seperti hukum distributif kan? Kovarian XZ, kovarian YZ ditambah. Sama ini juga gitu. Kovarian yang depan ini dengan suku yang ini. Ya, walaupun ada konstan, nanti konstan bisa diletakkan di depan. Nah, peletakkan konstan psi di depan, kovarian YT, YT minus K. Yang belakang kovarian UT, YT minus K. Ada yang bisa jawab dari dua ini yang nol yang mana? Silakan. Ada yang saling bebas yang mana sehingga bisa dinolkan? Yuk, belum saya tunjuk. Yang bebas yang kanan, Bu. Yang apa itu? Yang cov UT sama YT min K. O dan Y ya. Karena Ya, asumsinya Galat dan Y saling bebas. Ini 0. Asumsinya ini 0. Sehingga kita bisa tinggal kerjakan yang ini saja. Nah, yang ini sudah ada definisinya bukannya. Tadi kalau T minus K, definisinya gamma K. Karena selisih waktunya K. Nah, kalau ini T min 1, sorry, ini kelebihan ya, bisa dicoret. Ini T min 1, yang ini T minus K. Selisih waktunya K minus 1. Maka namanya gamma juga, ya, gamma apa itu? Covariance juga. Tapi covariance pada time lag K minus 1. Jadi di sini akhirnya seperti rekursif. Ya, untuk ngitung K butuh K min 1. Untuk ngitung gamma 1 butuh gamma 0. Untuk ngitung gamma 2 butuh gamma 1 dan seterusnya. Ya. Jadi di situ ketika ini kita lanjutkan secara rekursif, ini hubungannya. Gamma 0 tadi bunyinya ini toh, yang di depan tadi, yang slide sebelumnya, gamma 0 itu var. Var-nya bunyinya ini. Itu kalau gamma 1. Kalau gamma 2 bagaimana? Ya kamu tinggal rekursifkan aja. Gamma 2 adalah psi gamma 1. Padahal gamma 1-nya hasilmu ini tadi. Psi lagi, sigma kuadrat, 1 min psi kuadrat. Akhirnya muncul ini suku kuadrat. Psi-nya kuadrat. Nah, itu terus-menerus. Ya, terus-menerus sampai saya bisa nyatakan ketika kamu ingin menyatakan gamma K,
itu fungsinya seperti ini. Psi yang dipangkatkan sampai dengan K, dan ini tetap. Kalau yang ini tetap. Nah, itu kalau kamu gambarkan, ini psi ini kan tadi syaratnya ada ya. Syaratnya kurang dari apa? Secara harga mutlak kurang dari 1. Nah, kamu kalau punya variabel atau angka ya, nilainya kurang dari 1, terus dipangkatkan ya, itu dia akan semakin lama semakin kecil ya. Setengah pangkat 1, setengah pangkat 2, setengah pangkat 3, setengah pangkat 4, dan seterusnya nilainya semakin lama semakin kecil. Makanya ini nanti ketika kita gabung dengan gamma 0, ya gamma 0 tadi seperti ini, hilang kan suku yang ini hilang, benar-benar hanya terdiri dari psi pangkat K. Yang tadi saya bilang nilainya tidak lebih dari 1 itu. Boleh negatif ya, tapi tidak boleh lebih dari plus minus 1. Maka isinya nanti akan eksponensial decay. Ya, jadi kalau ini, nah bentuknya, ini saya punya teori, data teoritik ya, nah, yang psi-nya 0,7. Ya, hitung aja, ini 1. Kalau ini pasti var ya, yang lag 0 kan pasti varian. Nilainya 1. Lag 0 itu varian per varian, nilainya 1. Ini 0,7 pangkat 1, 0,7 pangkat 2, 0,7 pangkat 3, dan seterusnya. Bentuknya seperti ini. Kalau yang ini, ketika psi-nya negatif. Kalau pangkat genap itu positif, kalau pangkat ganjil itu negatif. Lag genap nilainya positif, time lag ganjil nilainya negatif. Jadi bentuknya apa ini? Bergantian ya, berganti-ganti tanda. Positif dan negatif bedanya di situ. Untuk proses autoregresif. Jadi proses autoregresif itu secara spesifik bentuk autokorelasinya selalu begini. Menurun pelan-pelan sampai akhirnya menuju 0. Kalau parameternya positif, kalau negatif berganti-ganti tanda. Tapi ketika ditanya proses R1 sekalipun, ya ordernya berapa enggak kelihatan di sini. Tidak terlihat. Ya, jadi makanya itu di sini sudah saya tambahkan. Kalau kamu ingin lihat ordernya berapa, perlu fungsi tambahan yaitu fungsi PACF. Jadi ACF-nya itu di proses R1 hanya berlaku untuk melihat karakter bahwa ini R. Tapi ordernya berapa belum tahu sebelum kamu lengkapi dengan PACF. Oke, PACF nanti dulu. Yang proses R. Proses MA sama. Saya juga bisa tunjukkan autokorelasi ini juga berasal dari cerita yang sama membagi kovarian dan varian. Cuman di sini kovariannya nanti mempunyai sifat, kalau tadi kan ada terus, cuman turun. Semakin lama semakin turun, semakin habis menuju, bukan nggak pernah 0, menuju 0. Kalau MA nanti bahkan 0, ada saatnya dia 0. Bedanya di situ. Ya, autokorelasi miliknya proses R itu ada terus nilainya, asintotik. Kalau autokorelasinya proses MA, ada saat tertentu nilainya 0. Pada lag tertentu akan 0. Ya, ini saya contohkan, saya tunjukkan yang 1 dulu, MA1. Varian seperti tadi caranya, variety. Ini bukan ragam white noise, ini ragam proses. Tapi di dalamnya ada unsur white noise. Ada unsur UT, ada unsur UT-1, di sini ada unsur theta. Saling bebas juga karena ini sudah white noise. White noise itu kan antar U saling bebas. Sehingga boleh langsung kita pecah menjadi yang ini var UT, yang ini menjadi theta kuadrat var UT-1. Ini dan ini sama. Sama-sama sigma kuadrat. Ragam galat. Ya, sama-sama ragam galat. Di sini tidak perlu pakai asumsi stasionaritas. Kalau yang R tadi kan masih ada asumsi mau menyamakan ini variete dengan variete min 1, jadi masih perlu ada bunyi apakah stasioner. Kalau stasioner baru boleh disamakan. Kalau ini tidak perlu, nggak usah bunyi stasioner karena ini pilihnya white noise. White noise itu pasti stasioner. Ya, seperti tugas kalian kemarin itu. White noise pasti stasioner. Udah, tinggal ganti seperti ini yang bisa disederhanakan. Ragam dari proses MA adalah MA1 adalah sigma kuadrat 1 plus theta kuadrat. Theta itu parameternya model MA. Itu kalau var. Kalau kovarians
dijabarkan. Ya, YT-nya bunyinya apa sih? YT-1 bunyinya apa? Sama ini, cuman waktunya mundur. Kalau YT langsung taruh. Kalau YT-1 ini mundur T-1, ini T-2. Oke, terus ngerjakan ya kayak tadi, distributif itu. Kali-kalikan, yang nanti bisa kamu lihat, seperti pertanyaan saya tadi yang dijawab, mungkin Vicky tadi yang jawab ya. U dengan indeks yang tidak sama, itu pasti 0. Ya, karena itu tidak ada hubungannya. Ini dan ini. 0, saling bebas. Ini dan ini, saling bebas. Ini T-1, ini T-2, saling bebas juga. Nanti yang ada hanya yang suku kedua ini saja karena indeks waktunya sama. Semester lalu atau semester kapan itu? Waktu belajar start mat itu. Covariance, dua variabel yang sama. Jadinya apa? Cov Y dan Y. Hasilnya apa? Samudra, jawab. Cov Y dan Y jadinya apa? Yang lain mungkin? Variabel. Varian. Variannya siapa? Y. Ya. Y. Jadi kalau saya ngomong ini, sama nggak sih? Sama kan? Seperti struktur ini. Ya, jadi covariance UT-1, UT-1. Ya, variance dari UT-1 atau variance dari UT karena sama sifatnya. Jadi nanti di sini lainnya 0 kecuali ini. Sama dengan sigma kuadrat. Ya. Jadi yang ada nilainya hanya suku kedua, dan suku kedua itu dibunyikan sebagai var U, mau itu T-nya berapapun sama sebetulnya, dan var U nilainya sigma kuadrat. Yang lain 0 semua. Oke. Jadi covariance bagi proses massa 1 pada time lag 1 itu isinya theta sigma kuadrat. Ketika kita gabungkan dengan ragam, ini covarian yang ini, ragam yang ini dibagi, ya hasilnya hanya punya nilai ini ya, nilainya ini ya, rasionya ini kan, sigmanya hilang, sigma kuadrat saling meniadakan, pembilangnya theta, penyebutnya 1 plus theta kuadrat. Jadi ini. Nah di proses massa 1 ini tadi ya, untuk lag 1 ada nilainya, tapi untuk lag yang lebih dari 1 kamu coba sendiri, nilainya pasti 0 semua. Karena covarian yang dipakai adalah covarian yang sudah berbeda, covarian antara, kalau lag 2 kan berarti YT dengan YT-2 ya. Nah, kalau tadi dengan YT-1. Kalau YT-2 ini ketika semua sudah kamu ganti dengan proses ma, notasi proses ma, nggak akan ada ketemu UT-1 seperti tadi, UT-1 dan UT-1 tadi nggak akan ada. Selalu selisih. Entah itu T-1, T-2, T-2 gitu ya. Nggak pernah ada covariance dengan variabel yang sama indeks waktunya. Sehingga nilainya pasti 0. Nah, jadi kalau proses ma itu autokorelasinya spesifik, dia hanya bernilai, punya nilai positif pada ordernya. Atau yang kurang dari. Selebihnya pasti 0. Oke, selebihnya pasti 0. Jadi cirinya ma itu seperti itu. Korelasi, autokorelasi itu bernilai hanya sampai ordernya. Setelah itu lebih dari ordernya akan 0. Jadi contoh saya yang ma 1 dengan theta 0,7 positif, nilainya ada di lag 0 dan lag 1, setelah itu 2 dan seterusnya 0. Bahasanya cut off gitu ya, seolah-olah hilang gitu aja. Kalau misalnya itu ma 2 ya kira-kira ada di 0, 1, 2, setelah itu hilang. Kalau positif seperti ini semua di atas, kalau negatif ganti-ganti tandanya. Ya, sama seperti tadi. Oke. Nah, di sini kalau ma dari lihat ini saja sudah bisa membaca order.
ada di sini, terus ordernya setelah itu 0, berarti ordernya 1. Kalau misalnya nilainya ada sampai 2 saja, setelah itu hilang 0, maka ordernya 2, dan seterusnya. Ya, tapi bisa ditambah dengan PACF untuk memastikan bentuknya. Jadi nanti kalau proses autoregresi itu tadi yang decay itu autokorelasinya, di proses MA justru kebalik. Kalau proses MA korelogram itu cukup dengan yang ACF bisa ditentukan order. Tapi kalau dilengkapi dengan PACF, PACF-nya itu yang bentuk seperti eksponensial, si kebalikan. Nah, kalau R nanti perlu ditambahan PACF, nanti PACF-nya justru bentuknya yang seperti ini kalau proses R. Balikan. Oke. Jadi 2 itu indikator order itu kalau di MA pakai ACF, kalau di R pakai PACF. Nah, mengenai PACF, ingat-ingat lagi ada persamaan Walker ya, di ADW itu. Kalau saya sih saya pakai konsep ini aja ya. Apa sih bedanya autokorelasi dengan parsial autokorelasi atau korelasi parsial? Kalau autokorelasi saja itu ya kamu punya data ini YT ya, ini misalkan inilah YT min K gitu misalkan. Dianggap bahwa apa yang terjadi di sini, variabel ini masih mempengaruhi YT. Tapi pengaruhnya itu sebenarnya bukan lompat gini kan. Logikanya apa yang terjadi di T minus K itu melewati proses apa yang terjadi 2 hari yang lalu itu melewati proses kemarin. Yang kemarin mempengaruhi hari ini. Jadi nggak seolah nggak ada kita nggak bisa mengabaikan apa yang terjadi di dalamnya. Apa yang terjadi di waktu-waktu perantaranya. Ya, saya membahasakannya seolah-olah ini contoh permainan relay ya, menyampaikan pesan. Jadi ini misalkan orang yang menyampaikan yang di sini pesan gitu ya, dia menyampaikan pesan ke orang yang di sini, yang di depannya persis. Orang ini menyampaikan pesan ke orang yang di depannya lagi. Terus sampai terakhir pesan dari sini sampaikan ke orang ini. Bayangkan, pasti ada miss kan? Apa yang disampaikan ke sini belum tentu tersampaikan sepenuhnya di orang terakhir ini. Nah, di situ ada efek noise, bahwa pesan yang disampaikan ke sini itu di dalamnya sini itu sudah ada noise sehingga nyampainya ke sini tidak akurat lagi. Autokorelasi itu seperti itu. Karena dia sudah melalui proses ke sini dulu, ke depannya lagi, baru nyampe ke T. Nah, kalau autokorelasi parsial itu harapannya yang tengah-tengah ini hilang, diabaikan, dihilangkan ini bahasanya, dihilangkan, berusaha dihilangkan supaya benar-benar pesan yang nyampe ini adalah pesan yang sudah bersih, sudah nggak ada noise lagi. Cara ngitungnya baca lagi di ADW ya, saya nggak akan jelaskan satu persatu. Nah, itu tadi bedanya ACF dan autokorelasi dengan autokorelasi parsial. Kalau autokorelasi biasa masih ada pengaruh variabel-variabel di waktu perantara. Kalau autokorelasi parsial, variabel perantaranya ini dianggap tidak ada. Seolah-olah ini langsung ya, pengaruhnya langsung. Nah, nanti kalau di proses R, PACF-nya itu yang signifikan sampai dengan log P selanjutnya 0. Kalau MA sebaliknya yang PACF justru yang menurun secara eksponensial. Jadi ini teorinya seperti ini ya. Tinggal nanti ini yang kamu jadikan dasar untuk menentukan model. Bagaimana Bu kalau dua-duanya ini sama-sama menurun secara eksponensial ya, berarti ini masuk kategori yang arma P, Q, campuran, ada R-nya, ada M-nya juga. Oke. Terus nanti ini perlunya stasioner tas sudah pernah saya jelaskan, baca aja sendiri. Kemudian tahapan pemodelan, ini dengan asumsi data yang kamu pakai sudah stasioner loh ya. Jadi kalau belum stasioner ya nggak boleh langsung ke identifikasi. Tahap pertama justru tahap yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Plot, cek unit root,
ya, cek pakai Liung box mungkin korelogramnya apakah semuanya sudah menunjukkan bahwa datanya stasioner. Jika belum lakukan sesuatu, baru di sini. Nah, jadi yang masuk tahap identifikasi ini sudah data yang sudah stasioner. Diplotkan. Nah, dari plot itu time series plot hasil pembedaan mungkin atau hasil transformasi apapun yang membuatnya jadi stasioner, itu yang kita pakai untuk mengidentifikasi. Identifikasinya cari korelogram, buat korelogram ACF dan parsialnya. Dari situ kelihatan order apa, mau itu R, mau itu MA, ordernya berapa. Catatan, sekali lagi saya ulang, gunakan variabel yang sudah stasioner. Jadi ini diterapkan pada variabel yang sudah stasioner. Baru pendugaan. Pendugaan itu biasanya menggunakan MLE dengan sejumlah variabel yang model yang kamu anggap pas, model tentatif ya bahasa kalian, ya. Kemudian dari model yang macam-macam itu harus ada pemeriksaan diagnostik, di mana model yang baik adalah model yang sisaannya itu sudah bersifat white noise. Pemeriksaan white noise itu mirip seperti pemeriksaan ACF-PACF juga, tapi diterapkan pada sisaan. Kalau tadi ini korelogramnya ini pada data yang sudah stasioner. Ya, pemodelan dapat sisaan, terapkan lagi, tapi pada sisaan. Nah, sisaan yang bersifat white noise itu yang sama sekali tidak menunjukkan pola atau korelasi. Atau korelasinya itu hanya ada di lag 0, 1 gitu. Terus misalkan ada, bahasa kalian semuanya tidak ada yang keluar. Ya. Bahasa kalian semua autokorelasinya tidak ada yang keluar. Bahasa saya, semua autokorelasi di semua lag tidak ada yang signifikan. Ya, jangan menggunakan istilah yang tidak baku. Keluar kemana? Ke pasar, main gitu, enggak kan? Nah, jadi di situ boleh bilang di luar selang kepercayaan, itu boleh. Tapi bahasa yang lebih masuk akal adalah tidak signifikan ya. Bedanya tahu ya, yang ini korelogram data yang sudah stasioner, yang ini korelogram sisaan. Nah, dari situ nanti ketika semua memiliki sifat white noise, masih punya banyak pilihan, baru cek dengan AIC. AIC itu atau kriteria lain lah ya. Nah, yang jelas model yang baik itu model yang nilai kriterianya paling kecil. Baru dipakai untuk peramalan. Peramalannya nanti tergantung model yang kamu pilih. Jadi ini saya punya data plot time series GDP yang jelas ada tren. Kemudian saya uji di sini nggak saya tampilkan, tapi kayaknya data ini pernah saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya. Ya, sudah memang tidak stasioner. Saya pakai first difference-nya. Dan first difference ini cara melihatnya seperti ini ya, sudah sering kita coba, kamu juga sudah pernah mencoba. Ketika ditampilkan, hilang sudah trennya, jadi unsur tren. Untuk memastikan silahkan juga dicek lagi uji di Fuller-nya boleh untuk memastikan bahwa ini sudah stasioner. Kemudian baru saya berusaha mengidentifikasi model mana yang tepat untuk peramalan ARIMA berdasarkan data first difference ini tadi. Saya cek korelogramnya. Nah, lihat ya, ini korelogram dari data hasil pembedaan. Semuanya kok membentuk eksponensial walaupun di sini ada yang minus ya. Ada yang plus, ada yang minus, berarti nanti kira-kira parameternya ya tidak positif semua. Ada parameter yang plus, ada parameter yang minus, kan tadi ceritanya gitu teorinya. Secara teori kalau gambarnya naik turun itu berarti parameternya ada plus, ada minus. Dan dua ini membentuk pola yang sama. Hanya saja polanya ini ada yang signifikan di order 1, 8, 12 di ACF maupun di PACF. Ada autokorelasi yang signifikan di order 1, di lag 1, di lag 8, dan di lag 12. Selebihnya itu semua berada di dalam selang kepercayaan. Oke. Jadi saya punya model tentatif ini ya, ini uji Liung box-nya, bisa kamu lihat sendiri. Yang signifikan time lag 1 ini 0,00
Ya, ini juga iya sih, 2, tapi ya angkanya sih lebih besar yang itu. Yang 8, 0,006, ini juga kecil sekali. Ya. Oke, jadi di situ akhirnya saya mencoba membuat tentatif itu bukan purely R, murni R saja atau MA saja gitu, tapi di sini pernah dengar istilah restricted ya, autoregressive ordernya restricted, MA yang juga ordernya restricted. Jadi parameter yang dipakai itu nanti hanya parameter di lag 1, lag 8, dan 12. Tidak selamanya harus begini loh ya. Terserah kamu, model tentatif itu kan bisa macam-macam. Ini saya karena menggunakan indikasi bahwa di sini kok enggak signifikan, tapi nanti ada lagi signifikan di 8. Ya, enggak signifikan lagi, ada lagi yang signifikan di 12. Jadi seolah-olah di sini saya berpegang pada kalau memang proses R itu ordernya terus semua ada, kan mestinya ada beberapa lagi yang signifikan di sini. Ini yang signifikan hanya di titik-titik tertentu. Sehingga saya menggunakan konsep restrictive. Ya, jadi nanti modelnya dibatasi. Ini modelnya bisa kamu lihat. Kalau R murni kan ada T-1, T-2, T-3 gitu ya. Dan seterusnya sampai T-8 ini ada lagi. Ini saya enggak, yang ada yang saya pakai hanya T-1, T-8, T-12. Di MA-nya juga begitu, T-1, T-8, T-12. Itu yang model ARMA. Yang model R ya R saja, yang MA suku MA saja. Semuanya restricted ya, tidak tidak terus-menerus lagnya muncul. Nah, cara menduganya pergi ke model univariate time series ARIMA. Kemudian di sini ada perbedaan. Ya, ketika kamu menggunakan data hasil pembedaan, yang kamu masukkan ke sini adalah yang ini. Tapi nanti di sini jangan diberi order. Ini 0, tetap 0, karena datamu sudah data yang hasil pembedaan. Jadi ini letaknya order integrasi. Minggu lalu ya kita bicara tentang order integrasi. Karena ini data yang sudah stasioner, kan nggak perlu diapa-apakan lagi. Ya, 0. Kemudian lah, di sini, ketika saya menggunakan proses R murni, ini yang diklik. Nggak perlu ngeklik ini, nggak perlu mencentang ini, tidak perlu mencentang ini, nanti ini akan aktif. R ini akan aktif, MA ini akan aktif, silahkan diinputkan mana R dan MA yang ordernya kamu pikirkan untuk model tentatif. Nah, di sini berhubung saya mau pakai yang restricted, saya ngekliknya specific lag. Dan saya inputkan 1812, 1812 di sini. Oke. Kalau yang biasa, nggak usah dicentang, tinggal ganti di sini mau order berapa. MA-nya juga mau order berapa. Kalau mau R saja, MA-nya 0. Kalau mau MA saja, R-nya 0. Gitu ya. Kalau mau campuran, nah baru tulis dua-duanya. Berarti kalau yang saya nulisnya begini, ini yang saya buat adalah model 3, model 1. Model 1 yang ada R-nya, ada karena sama-sama di sini saya beri. Oke. Dan hasilnya ini yang kedua, cara kedua, yang saya inputkan ke sini adalah GDP data level. Data level itu adalah data yang belum distasionerkan, adalah data yang tadi masih ada tren itu loh. Tapi di sininya dikasih order pembeda. Kalau tadi enggak ya, karena saya pakai yang DGDP. Kalau yang di sini saya pakai GDP, sehingga ini harus diberi 1. Oke, bedanya di situ. Hati-hati, karena sering loh, ini mahasiswa itu kayaknya tidak memperhatikan proses seperti ini. Sehingga waktu saya tanya, yang kamu pakai untuk memodelkan yang mana? Software Bu yang ngerjakan. Software kan yang nyuruh kamu, saya bilang. Ya, jadi jangan hanya mengandalkan pada software. Ya. Nah, ini hasilnya untuk yang model 1. Semua parameter, tidak semua ya, ada parameter tidak signifikan. Dan kriteria lain yang dipakai ini ada di sini. Bagian ini penduganya. Model 2 caranya sama tadi, tapi yang saya inputkan hanya parameter R, tidak menginputkan parameter MA. Model 3 hanya menginputkan parameter MA, tidak menginputkan parameter R. Dari 2 dan 3, ini signifikan semua. Oke, semua signifikan. Kemudian,
sisaan ketiga model saya cek untuk memeriksa kelayakannya tadi. Kelayakan dilihat dari white noise, sisaannya apakah sudah bersifat white noise menggunakan uji Linbox. Jadi sekarang korelogram dipakai tapi sisaan yang dicek. Ya, di residual kita simpan dulu di setiap model. Nyimpannya dengan cara pergi ke window model berapapun tadi, model, bukan window utama ya, window model, di sini save residual. Jika kamu simpan, maka akan muncul data sisaan di baris paling akhir window utama. Setelah itu cek korelogram, koreogramnya beda tujuan. Kalau tadi tujuannya untuk mengidentifikasi model ARMA atau ARMA, kalau yang ini tujuannya untuk melihat apakah semua sudah tidak signifikan. Ya, jadi sudah tidak ada yang di luar selang kepercayaan. Berarti sudah dipastikan ini model 1 sisanya white noise. Model 2 juga sama, model 3 juga sama. Jadi kalau ditanya layak nggak? Semuanya layak. Oke, semuanya layak. Jadi kamu harus masuk kriteria berikutnya kalau mau disuruh milih. Kriteria berikutnya berdasarkan AIC. Cuman di sini AIC akhirnya saya memutuskan untuk yang 2 dan 3 saja komparasinya. Karena yang 1 ada yang tidak signifikan tadi. Ya, ada yang tidak signifikan. Saya pakai 2, 3 saja dan yang terbaik model 3. Karena AIC-nya paling kecil. Oke, ini juga yang perlu hati-hati ramalannya. Ramalan kan hasil transformasi. Yang model ini adalah model Y-nya bintang. Bintang itu artinya hasil transformasi. Transformasi itu apa? Difference. Sehingga Y bintang ini sebenarnya isinya adalah YT min 1. Ini isinya sebenarnya YT dikurangi YT min 1. Padahal tujuanmu untuk meramalkan yang YT. Berarti YT min 1-nya ini posisinya kan seolah-olah pindah ke kanan ini. Ya, jadi untuk difference, seperti itu cara menyajikan hasil ramalanmu. Jadi hasil ramalanmu itu sebenarnya komposisinya adalah data terakhir, periode terakhir, satu periode sebelum, plus ramalan berdasarkan model ini, model dari hasil transformasi. Jadi yang hasil transformasi ini bukan ramalan terakhir. Ya, karena itu yang diramalkan adalah difference-nya. Yang diramalkan adalah difference. Padahal kamu butuh meramalkan data aslinya. Gimana caranya? Tinggal disesuaikan dengan menambah YT-1 di sini. Jadi, makanya ketika ingin meramalkan apa yang terjadi di kuartal 1 tahun 92, kamu butuh informasi mengenai apa yang terjadi di tahun 91 kuartal 4, 92 kuartal 1. Yang ini 91 kuartal 4. Hasilnya ditambahkan dengan hasil ramalannya tadi. Ini ramalan itu different sebenarnya. Ya, jadi yang terjadi di tahun 91 kuartal 4 ditambah ramalan difference-nya itu adalah hasil ramalan untuk tahun 92 kuartal 1. Oke. Nah, dari saya itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon izin bertanya. Silakan. Untuk korelogram, misal di lab itu signifikannya tidak terlalu besar, maksudnya ya sekecil lah. Masih di dalam selang kepercayaan enggak? Udah lewat sih Bu, tapi sedikit gitu. Itu boleh diabaikan aja nggak Bu? Kamu tinggal kalau mau ngeles, itu bahasanya ngeles ya. Memberikan argumen. Kalau sedikit saja mau ngeles, itu rubah alfa. Makanya kita belajar p-value versus alfa itu kan. Ketika kamu mendapatkan p-value yang nilainya 0,06 misalnya. Bu itu loh masih 0,06 gitu ya. Atau jangankan 0,06 ya. 0,059 saja pikir. Ya, itu mau tolak ini sayang kan? Sayangnya mau ditolak ini 0,059. Diterima ya. Mau diterima kan sayang, diterima sayang, mau ditolak. Ya kamu pakai alfa yang berbeda. Jangan pakai alfa 5%. Pakai alfa 10%. Kalau yang tadi misalkan nilainya berarti p-value-nya kecil ya, Vicky ya, berarti kecilnya 0,0 berapa?
0,049 gitu ya, 0,049 itu kan ditolak seharusnya, keluar sedikit. Ya kamu rubah alfamu supaya itu bisa dianggap diterima. Ya, jadi kalian semua yang sering misalkan ditanya orang, terima dan tolak H0 tergantung nilai pi, apalagi kalau nilai pi-nya itu di perbatasan, itu sebenarnya masih bisa diatur sesuai tujuan penelitian, tapi korbannya adalah derajat kesalahan uji. Derajat kesalahan ujinya mau diperbesar, diperkecil, nah gitu akan disesuaikan nanti dengan keputusannya. Terima kasih. Ya, yang lain? Mohon izin bertanya lagi, Bu. Ya. Ya. Untuk peramalan ini sampai periode keberapa ya, Bu? Maksudnya terbaiknya sepanjang sampai begitu. Peramalan yang baik ya satu periode itu. Karena peramalan itu semakin lama itu semakin besar errornya kan, ya semakin besar kesalahan. Peramalan yang paling baik itu adalah peramalan yang periode waktunya dekat dengan data terakhir. Tapi boleh saja kamu lakukan peramalan beberapa periode. Cuman diberi warning, yang beberapa periode ke depan itu biasanya errornya lebih tinggi. Mungkin ada pastinya kah, Bu? Atau apa? Ada pastinya nggak, Bu? Maksudnya misalnya Nggak ada. Saya hanya bisa bilang selang kepercayaannya semakin lebar gitu aja. Errornya semakin besar. Baik, terima kasih. Ya. Yang lain? Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, silakan lanjut belajarnya. Masih ada tugas untuk yang ini. Minggu